Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Pada tahun 1993, seorang wanita bernama Bonnie ditahan karena telah membuat suaminya tewas. Hal tersebut menyebabkan putranya yang bernama Harley berusia 18 tahun harus merawat dan menafkahi ketiga orang adik perempuannya sendirian. Suatu hari, terlihat Harley bersama adik bungsunya yang bernama Misty baru pulang dari rumah teman Misty. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, adiknya yang bernama Ashley langsung bertanya, apakah Harley membawa makanan untuk hari ini? Harley pun menjawab, ya. Lalu Ashley mengatakan bahwa malam ini Amber yang merupakan adik tertua Harley akan pergi untuk berpacaran. Jadi malam ini Ashley disuruh untuk menjaga Misty. Mendengar hal tersebut, Harley langsung menuju kamar Amber untuk menegurnya. Harley mengatakan pada Amber agar malam ini Amber tetap menjaga adik-adiknya, sedangkan Harley akan bekerja untuk mencari uang. Namun Amber malah mulai mengejek Harley dengan mengatakan Harley adalah pria yang tidak memiliki kehidupan, dan Amber tidak ingin seperti Harley yang harus terjebak dengan tanggung jawab sehingga tidak bisa menikmati indahnya pergaulan masa muda. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa terdiam saja. Malam harinya, setelah makan malam dan memberikan pengarahan pada Ashley untuk menjaga Misty, Harley langsung berangkat ke tempat kerjanya. Harley yang merupakan seorang karyawan supermarket melihat tetangganya yang bernama Collie sedang berbelanja. Collie yang melihat Harley terus menatapnya langsung menghampiri Harley sembari bertanya tentang keadaan Harley bersama adik-adiknya. Setelah sejenak mengobrol, Collie pun lantas berpamitan untuk pulang. Suatu malam saat Harley sedang tertidur, ia mendengar suara bising cocok tanam dari ruang tamu. Harley yang menyangka itu adalah maling, segera mengambil senjatanya dan langsung menuju ke ruang tamu. Harley yang melihat ternyata itu adalah Amber yang sedang bercocok tanam di sofa bersama pacarnya, langsung bergegas keluar dan menembakkan beberapa peluru ke udara. Pacar Amber yang mendengar hal tersebut, langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan perasaan yang nanggung dan juga ketakutan. Harley pun langsung mengeluarkan sofa yang ada di ruang tamu tersebut dan membakarnya di halaman rumah. Esok harinya, Harley bersama Misty pergi ke penjara untuk menjenguk ibu mereka. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley yang terlihat kelelahan dan penuh dengan tekanan hidup, tiba-tiba pingsan. Sore harinya, Harley menemui Collie untuk menjemput Misty yang sedang bermain bersama Jody yang merupakan anak dari Collie. Terlihat di sini, Collie yang memang sering ditinggal suaminya dinas keluar kota, merasa selalu sakne jika melihat Harley. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley pun pamitan untuk pulang ke rumah bersama Misty. Malam harinya, saat sedang bekerja, Harley kembali ditemui oleh Collie. Terlihat Collie yang selalu sakne saat melihat Harley, mengajak Harley mengobrol sejenak. Setelah Collie merasa saknenya semakin meningkat, ia langsung berpamitan pada Harley untuk segera pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat kakak dari ibu mereka yang bernama Mike datang untuk mengantar sekotak bir untuk Harley. Namun saat paman mereka tersebut memperlihatkan album foto dirinya saat masih muda, Amber dan Harley yang sontak mengejek penampilan pamannya tersebut, seketika membuat paman Mike langsung ngambek dan segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat Harley sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba ia terbangun dengan celana yang sudah melorot. Harley yang tiba-tiba merasa sangat sakne, langsung bergegas ke rumah Collie dan meminta tolong pada Collie untuk mau membantunya melepaskan rasa yang menyesakkan di dalam dadanya. Alhasil Collie yang juga sudah lama memendam rasa yang sama pada Harley, dan mumpung suaminya sedang tidak ada di rumah, langsung bercocok tanam bersama Harley di pinggir sungai. Alhasil untuk pertama kalinya, Harley bisa merasakan cocok tanam bersama seorang wanita.
Pagi harinya saat Harley sedang menuju pulang, ia melihat Ashley sedang bermain dengan senjata miliknya. Harley pun segera mengambilnya dan menyuruh Ashley untuk pulang bersamanya. Malam harinya saat sedang akan bekerja, Harley bertemu dengan Collie di parkiran supermarket. Di sini, Collie mengatakan pada Harley bahwa jika ia ingin bercocok tanam bersama dengannya, nanti malam sepulang kerja, Harley boleh datang ke rumahnya untuk bercocok tanam. Dikarenakan suaminya sedang pergi keluar kota. Mendengar hal tersebut, Harley pun lantas mengatakan, "Oke, say." Singkat cerita, sepulang kerja, Harley pun lantas ke rumah Collie untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan subur milik Collie dengan menggunakan gaya se-freestyle mungkin. Pagi harinya, saat Harley pulang ke rumah, Amber langsung menemuinya dan mengatakan bahwa Ashley telah menemukan uang tabungan ibunya yang berjumlah $1.000. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung menemui Ashley untuk memintanya. Namun di sini, Ashley menolak untuk memberikan uang tersebut kepada Harley. Ashley pun mengatakan, karena ia yang telah menemukan uang tersebut, maka ialah yang berhak menggunakannya. Mendengar hal tersebut, Amber langsung merebut paksa uang yang dipegang Ashley dan segera beranjak menuju ruang makan. Di ruang makan, Amber mengatakan pada Harley bahwa ia butuh uang tersebut untuk mengurus SIM. Namun Harley mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pokok untuk semua penghuni rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Amber yang ingin mengambil uang yang ada di meja langsung direbut oleh Harley. Alhasil, Amber pun langsung marah sembari mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Harley yang pusing dengan sikap adik-adiknya langsung pergi ke rumah Collie untuk bercocok tanam. Namun Collie menolaknya dikarenakan anak-anaknya sedang bermain di dalam rumah. Namun Harley yang sudah pusing langsung menarik Harley masuk ke dalam rumah. Alhasil mereka pun mulai cocok tanam sampai cekicrot berulang kali tentunya coy. Setelah lega sebelum Harley pulang, Collie mengatakan pada Harley bahwa ia tidak tahu kapan bisa menemui Harley lagi dikarenakan beberapa hari ini suaminya selalu pulang tepat waktu. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan, bagaimana kalau setiap Rabu malam, tepatnya pada saat jadwal Collie berbelanja, mereka berdua bertemu di sebuah bekas kantor tambang yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, Collie pun menjawab, "Oke, Har." Alhasil, setiap Rabu malam, mereka pun bertemu di kantor tersebut untuk melakukan cocok tanam santuy. Suatu sore, saat Harley baru pulang ke rumah, ia melihat pacar Amber yang akan membawa Amber pergi dari rumah. Harley pun mencoba untuk mencegah Amber agar tidak pergi. Namun Amber yang masih marah dengan Harley langsung pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat Harley menemani Misty tidur, Misty mulai bercerita bahwa saat ayahnya meninggal, sebenarnya ia melihat kejadian tersebut. Misty mengatakan bahwa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya adalah Ashley. Namun ia pun tidak mengerti mengapa ibunya yang malah justru ditangkap oleh polisi. Harley pun bertanya pada Misty, mengapa Misty tidak mengatakan semua kejadian tersebut pada polisi. Misty pun menjawab bahwa ia sudah berusaha mengatakannya. Namun, polisi tidak mau mendengarkan keterangan dari seorang anak kecil seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Harley pun terlihat nampak semakin tertekan. Keesokan harinya, Harley kembali pergi ke penjara untuk menemui ibunya. Di sana, Harley mengatakan pada ibunya bahwa ia sudah tidak kuat untuk menopang dan merawat semua adik-adiknya. Dikarenakan itu semua bukanlah tanggung jawabnya. Harley pun menambahkan bahwa kini tubuh dan mentalnya sudah tidak mampu lagi. Sedangkan ibunya malah justru santai di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, ibu Harley pun mengatakan bahwa ia tidak sedang santai di penjara. Namun ia harus berada di penjara dikarenakan hal inilah yang terbaik. Lalu Harley pun mulai membahas tentang Ashley dan mulai memojokkan ibunya tentang kasus pembunuhan ayahnya. Ibu Harley yang sudah terpojok akhirnya dengan menangis mengatakan bahwa sebenarnya pada malam kejadian, Ashley tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan senjata kepadanya, sembari mengatakan bahwa ia sangat cemburu dengan ibunya. Namun saat Ashley menembak, ayahnya pun langsung menutupi badan ibunya menggunakan badannya. Alhasil, ayah mereka pun akhirnya tewas. Mendengar hal tersebut, Harley yang sangat frustasi mulai meluapkan emosinya. Alhasil, ia pun ditarik keluar oleh para petugas penjara. Malam harinya saat Harley sedang bekerja, Amber datang menemuinya. Di sana, Amber mengatakan pada Harley agar Harley mau mencegahnya pergi keluar kota bersama pacarnya. Karena jika Harley tidak mau mencegahnya, maka ia akan meninggalkan Harley selamanya. Harley lantas mengatakan pada Amber bahwa ia ingin Amber tetap berada di rumah untuk menjaga adik-adik mereka. Mendengar hal tersebut, Amber pun terlihat sangat senang. Setelah selesai bekerja, Harley pun lantas membawa Amber pulang ke rumah.
Malam harinya saat Harley sedang tidur, ia dikejutkan dengan Amber yang sudah berada di kamarnya sembari memegang cacing miliknya. Harley yang ketakutan pun lantas mengusir Amber agar segera keluar dari kamarnya. Namun Amber malah mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Harley sangat mencintai Collie. Namun sudah dapat dipastikan bahwa Collie tidak akan meninggalkan keluarganya demi Harley. Tapi jika Harley mau menyamankan diri bersama Amber, maka Amber tidak akan pernah meninggalkannya. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat Harley menemui seorang psikiater gratis yang bernama Betty. Di sana, Harley mulai menceritakan tentang semua kejadian yang terjadi di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang selalu menghajar semua anak-anaknya, sampai tentang adiknya yang bernama Amber yang sejak kecil memiliki kebiasaan setiap habis dihajar oleh ayahnya, langsung masuk ke dalam kamar Harley untuk memegang cacing Harley agar ia bisa tenang. Namun, hal tersebut justru membuat Harley merasa takut dan trauma dengan perilaku adiknya tersebut. Mendengar hal tersebut, Betty pun mengatakan bahwa Harley dan Amber tidaklah bersalah. Mereka hanyalah korban dari perilaku menyimpang ayahnya. Jadi, Harley tidak perlu takut dengan Amber. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa menangis. Sepulangnya dari tempat Betty, Harley yang masih terlihat sangat tertekan dihampiri oleh Ashley. Di sana, Ashley mengatakan bahwa selama ini ia sangat cemburu dengan ibunya, dikarenakan ayahnya selalu saja menghajar semua anak-anaknya, namun tak sedikit pun pernah melakukan hal tersebut kepada ibunya. Bahkan parahnya lagi, setiap ayahnya menghajar anak-anaknya, ibu mereka hanya bisa terdiam saja tanpa berbuat apa-apa. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan bahwa apapun alasan Ashley tetap tidak boleh melakukan hal tersebut pada ibu mereka. Dikarenakan bukan hanya Ashley saja yang merasakan aksi ayahnya, namun semua anak-anaknya termasuk Harley pun juga merasakan hal tersebut. Setelah itu, Harley langsung beranjak pergi menuju bekas kantor tambang untuk menemui Collie. Namun alangkah terkejutnya Harley, ternyata Collie telah tewas di dalam kantor tersebut. Harley pun nampak sangat sedih melihat hal tersebut. Namun saat Harley hendak pulang, ia melihat Amber sambil membawa senjata mengatakan bahwa ia akan membunuh siapa saja yang berani merebut kakak yang paling ia sayangi dari dirinya. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya terdiam dengan wajah yang tambah frustasi. Malam harinya, Harley pun langsung menuju kantor polisi dan mengaku bahwa ia telah menghabisi nyawa tetangganya. Polisi pun lantas bertanya, mengapa Harley melakukan hal tersebut? Harley pun menjawab dengan ragu bahwa ia membunuh Collie karena Collie tidak mau diajak kawin lari bersamanya. Polisi yang merasa janggal dengan semua keterangan dari Harley lantas bertanya, mengapa Harley malah menyerahkan diri pada polisi? Harley yang tidak tahu ingin menjawab apa, langsung meminta pada polisi agar memperbolehkan dirinya untuk menelpon pamannya, dan polisi pun memberikan waktu untuk Harley untuk menelpon. Di sana, Harley bertanya pada pamannya tentang keadaan semua adik-adiknya. Paman Mike pun menjawab bahwa semua adik-adik Harley akan ia rawat dengan sebaik mungkin. Jadi, Harley tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka. Paman Mike pun menambahkan bahwa ia berharap agar Harley segera diberi hukuman mati saja karena perbuatan bodohnya tersebut. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, terlihat Betty menemui Harley di penjara. Betty mengatakan pada Harley bahwa ia yakin bukan Harley yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun, Harley mengatakan pada Betty bahwa ia kini sudah merasa lebih bahagia di dalam penjara daripada berada di luar sana. Mendengar hal tersebut, Betty pun berusaha untuk meyakinkan Harley bahwa di luar sana jauh lebih baik untuk masa depan Harley. Namun Harley yang sudah sangat putus asa hanya mengatakan bahwa ia sudah tidak punya semangat untuk menjalani hidup setelah semua yang telah terjadi. Lalu Harley pun bergegas masuk ke dalam penjara. Terlihat Betty mulai menangis mendengar isi hati dari Harley. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, apa bingung, apa cucok ya? Jadi buat teman-teman yang suka dengan film semacam ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share guys ya. Like juga dong coy. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi di video gue selanjutnya tentunya. Bye guys. Bye.
Jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama.